Sobat Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di mengaji dan mengkaji. Kita mengaji Al-Qur'an dan kita mengkaji isi kandungannya untuk menemani kehidupan kita sehari-hari. Tadi di segmen yang pertama sudah kita bahas tentang bagaimana cara Islam memandang toleransinya, saling menghargainya, saling menghormati kepada siapapun itu yang mungkin barangkali agama dan kepercayaannya beda dengan kita. Dalam hal ini kita akan masuk kepada segmen yang kedua. Kita akan bicara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai. Satu ketika Rasulullah bersama para sahabat ya berkumpul, termasuk dengan kaum Quraisy, ya orang yang beberapa diantaranya juga kafir, yang tidak mau percaya kepada Rasulullah, yang tidak mau mengikuti bagaimana langkah gerak Rasulullah. Mereka dikumpulkan yang disebut dengan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah, ya Rasulullah memberikan satu aturan, satu mekanisme bahwa siapapun ya yang masuk ke kota Mekah, karena waktu itu ada foto Mekah, siapapun yang masuk ke kota Mekah dan jikalau mereka berbeda kepercayaannya dengan baginda Rasul, Rasul mengizinkan, Rasul memperbolehkan mereka untuk beribadah sesuai dengan apa yang mereka percayai. Tapi kemudian apa yang Rasulullah tampakkan, sehingga makin hari, waktu ke waktu, silih berganti, orang non-muslim sebelumnya, orang yang tidak percaya dengan Rasulullah sebelumnya menjadi ikut dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah tampakkan? Yang Rasulullah tampakkan adalah karakter pribadi Islam Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Apa cirinya? Cirinya sederhana saja. Cirinya 5S. Apa yang 5S? Ya, Rasulullah ketika bertemu senantiasa senyum. Nah, senyum itu kata Rasulullah yang bagus 225 kira-kira. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 detik. Kira-kira beginilah senyumnya. Nah itu begitu. Coba senang gak kita kalau melihat orang muslim bertemu dengan kita, barangkali misalnya mereka menampakkan senyumnya dengan tulus, ikhlas, kita pun menjadi rindu dengannya, senang dengan dirinya, tidak ada permusuhan di antara keduanya. Senyum yang pertama. Yang kedua, tebarkan salam ya. Jadi senyum yang pertama senyum ya. Tadi S yang pertama. Yang kedua salam. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan keselamatan? Maka ketika Rasulullah bertemu dengan siapapun, selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah hadiahkan buat dirinya keselamatan. Rasulullah hadiahkan buat dirinya cinta kasih. Dan Rasulullah hadiahkan buat dirinya keberkahan. Dan orang senang jikalau dia diucapkan salam. Yang ketiga sapa. Senyum ya, salam, sapa. Sapa dong, dari mana, mau kemana. Jangan kira-kira baru ketemu udah tanya aja utang udah bayar apa belum, kan gak enak. Coba tapi kalau udah senyum dulu, kemudian salam, sapa apa kabar dan sebagainya, orang pasti senang. Dan yang keempat dan kelima adalah sopan dan santun ya. Sopan dan santun menjadi karakter teladan dari seorang muslim, berkaitan dengan bagaimana cara menghargai orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Banyak di antara kita ya yang barangkali menyaksikan ya rumah-rumah makan masih buka karena untuk menghargai orang yang tidak berpuasa untuk makan ya. Karena kalau orang nggak makan juga, orang nggak puasa, orang nggak makan juga sama, kan lapar. Kita menghargai dengan cara apa? Ya biarkan saja mereka makan. Rumah makan buka, silakan saja. Tapi ingat, tolong jangan menampakkan kayak menantang. Beda kan ya? Jadi menampakkan kayak nantang. Misal contoh, ada orang nih nggak puasa ya, dia makan satu misalnya, dia makannya depan orang yang puasa. Misalnya saya puasa nih, tiba-tiba ada orang yang nggak puasa makan depan saya. Itu kan seolah-olah memang nggak ngajak ya, tapi kira-kira seolah-olah untuk Ustadz makan yuk, kan kira-kira begitu gitu. Nah makanya juga sama, jika orang yang tidak berpuasa dia makan, kemudian rumah makannya juga tolong ditutup ya. Ada misalnya nggak apa-apa rumah makan kaki doang, nggak apa-apa, ada kan ya, kelihatan rumah makannya buka tapi yang kelihatan kaki doang, nggak apa-apa. Itu adalah upaya untuk menghargai. Ataupun juga dia makan tapi tolong bersembunyi, kan ada pun tempatnya, bisa dia bersembunyi makan tersebut, saling menghargai. Tetapi jikalau mereka misalnya ya, kita lagi berpuasa ada orang yang lagi makan, Ustadz apa lihat-lihat, emang gua nggak puasa, emang salah lu, emang salah gua, wah berantem, baru itu kita perlu memberikan peringatan kepada dia. Tapi selama fine-fine saja ya, kemaslahatan yang terjaga, mereka pun juga tidak menantang kita, tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita, dan tidak mengganggu kita, maka insya Allah di antara kita, terutama di Indonesia yang mayoritas umat muslim, bulan Ramadan ini yuk kita isi dengan karakter pribadi untuk saling menghargai dan menghormati. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang terdiri dari beberapa
heterogenisme dari beberapa macam-macam karakter pribadi dari bangsanya. Dan kita ingin bangsa Indonesia ke depan dihimpun dan dihuni oleh umat beragama yang saling menghargai satu sama lain. Dan insya Allah mudah-mudahan kita pun ingin mendapatkan hasil berkah dari Ramadan yang hari ini kita temui. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pelajaran, kita mendapatkan banyak hikmah, kita mendapatkan banyak ilmu, sehingga kita ingin mengisi hari kita dengan kebaikan dan keberkahan. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi yang penuh hilaf dan penuh dosa. Tetap saksikan, mengaji dan mengkaji. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.